Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ustazah Mas Kufa, yang saya hormati Bapak Ibu staf dan rekan sekerja sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Baiklah rekan-rekan sekerja sekalian, berikut susunan acara pada acara pengajian rutin Jumat pagi ini di Matahari Abdul Semarang ya Ibu Ustazah ya. Acara yang pertama pembukaan, dan acara yang kedua tausiah yang bertema bijak menghadapi cobaan hidup, dan yang terakhir doa. Marilah kita buka acara yang pertama yaitu pembukaan dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Biridaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu tausiah dari Ibu Ustazah Mas Kufa yang bertema bijak menghadapi cobaan hidup. Kepada Ibu Ustazah dipersilahkan. Kajian kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum min syarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Shadaqallahu adzim. Terjemahkan. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Hadirin hadirat jamaah Majelis Taklim, karyawan-karyawati Matahari Mall BSD Afton yang selalu dalam kondisi sehat wal afiat. Amin. Amin ya robbal alamin. Semoga yang hadir saat ini selalu dalam ridhonya Allah, dimudahkan rezekinya. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam tercurah pada Nabiullah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya hidup pasti ada panutan. Siapa panutan kita? Rasulullah. Itu harus
Karena Rasulullah berpesan, siapapun hambaku yang hidup ingin selamat dunia akhirat, ikuti dua wasiatku, Al-Quran, As-Sunnah. Dijamin hidupnya dunia akhirat selamat, insya Allah. Dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah bijak dalam menghadapi cobaan hidup. Yang namanya cobaan itu pasti ada, enak dan tidak enak itu pasti ada. Namun bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, harus, kata harus berarti harus meyakini yang namanya hidup siapa yang ngatur? Allah. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Semua itu Allah. Maka hidup kita gantungkan sama Allah. Tema yang akan kita bahas tadi, bijak dalam menghadapi cobaan hidup. Yang harus difahami sebagai kita manusia yang hidup, akan kita bahas saat ini bentuk-bentuk cobaan. Cobaan hidup kita di dalam hari-hari. Nyuwun sewu, coba kita renungkan yang hari ini hadir. Cobaan hidup itu banyak enaknya atau banyak gak enaknya? Banyak gak enak atau banyak enak? Banyak gak enak. Berarti ketika kita menerima cobaan hidup yang gak enak, ingat Allah. Pasti ya. Sekarang kita koreksi. Ingat Allah ketika lagi senang atau ketika lagi sedih? Sedih. Berarti kalau kayak gitu sedih terus dong. Tanpa nangis. Ketika orang itu nangis, biasanya sedih atau senang? Senang juga bisa nangis kan? Cuma nangisnya pada saat itu doang. Senang terus nangis gembira. Tapi kalau sedih, nangisnya itu bisa berlanjut berkali-kali gitu maksudnya. Hari ini sedih nangis, ntar kapan lagi keinget kasus yang sama sedih nangis lagi. Itulah Allah memerintahkan kepada kita, fahami tentang bentuk-bentuk cobaan. Mari kita simak, ada di surat yang tadi sudah diterjemahkan, surat 21 Al-Anbiya ayat yang ke-35. Dua bentuk cobaan. Kita simak secara runtut. Surat Al-Anbiya ayat 35, isi ayat ini ada 3 poin. A. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bergerak, yang bernyawa itu sudah Allah takdirkan kematiannya. Kita bernyawa. Contoh, kulkas, AC, kipas angin itu bergerak nggak? Bergerak. Ada nggak waktunya mati? Ada. Kira-kira waktunya mati itu kita tahu nggak? Kita tahu nggak matinya? Nek memang kita nggak pakai dimatiin kan tahu kan? Maksudnya rusak dan nggak rusak itu kita tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Sama halnya kita ini. Kita ini bernyawa. Nyawa kita dipanggil Allah nanti kapan kita juga nggak tahu. Cuman Rasulullah dipanggil Allah umur berapa? 63. Berarti 63 itu sudah tua atau belum? Sudah ya? Oh, aku berarti tua dong. Tapi nggak merasa tua. Fisik tidak bisa dipungkiri. Kalau sudah tua itu tetap beda dengan ketika masih muda. Kalau masih muda nggak ada capeknya, betul? Nah itulah. Maka yang saya rasakan, ya Allah, tetap saya bersyukur. Ketika saya masih muda, nggak punya uang, makan apa saja sebetulnya boleh, ya kan? Karena masih muda, makan apa saja boleh, tapi nggak punya uang. Sekarang sudah umur, punya uang, tapi nggak boleh makan apa saja. Kenapa?
sudah mulai ada sakit. Kalau tensi berarti yang asin-asin nggak boleh, ya kan? Kalau asam urat, yang jeruan, yang seafood sudah nggak boleh, ya kan? Ya. Nah, itu semua kita syukuri. Allah memerintahkan kita untuk mensyukuri apa saja. Maka yang B, kesimpulan yang B. Bentuk cobaannya wa nabluukum min syarri wal khairi fitnah. Dua ini loh bentuk cobaannya. Satu, sesuatu yang tidak enak, kita sebagai orang Islam harus bersabar semua atas kehendak Allah. Yang nggak enak, kita menerimanya dengan sabar, itu menggugurkan dosa. Sekarang ini baru viral, yang anak umur 4 tahun, yang perutnya banyak cacing sampai keluar di hidungnya, ternyata ibunya adalah OD. Ya, hidupnya di kandang ayam dan makanannya apa saja, yang namanya bayi kan makan apa saja. Alah ya Allah, ini pernah terjadi, kecoa dimakan. Astagfirullah, jamu kali ya. Astagfirullah. Tapi saya nggak tega lihat video itu, astagfirullahaladzim, mules perut saya melihatnya. Makanya kita bersyukur apa saja yang tidak enak, harus bersabar. Apa bacaan sabarnya? Minimal istighfar, astagfirullahaladzim. Itu minimal. Astagfirullah, panjang. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullah, ampuni aku ya Allah. Alladzi la ilaha illa hu, tiada Tuhan kecuali Engkau. Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha kokoh, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Ini bentuk kalau kita pasrah. Hidup itu ada yang ngatur, yaitu Allah. Bentuk cobaan yang kedua yaitu bil khair, sesuatu yang enak, sesuatu yang nikmat. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Islam? Sesuatu yang enak, sesuatu yang nikmat, harus banyak bersyukur. Bentuk syukur minimal alhamdulillah. Contoh, jenengan gajian berapa kali sekali? Sebulan 2 kali? Sekali. Oke. Ketika menerima gaji, ngucapin hamdalah nggak? Alhamdulillah atau Allah biasa aja? Gajinya cash atau transfer? Kalau sudah ngerti di transfer, ngucapin hamdalah enggak? Sadar enggak? Enggak. Ucapkan dengan jahar alhamdulillah, semoga berkah ya Allah. Arti berkah itu untung. Untung itu maksudnya yang kita makan, yang untuk hari-hari, alhamdulillah badan ini sehat. Jadi untung itu berarti tetap gajinya itu orang sisanya bisa ditabung. Kan ada istilah, apa itu orang baik? Pandai. Gimana? Yang pandai menabung dulu. Gimana bahasanya? Orang baik itu pandai menabung, terus tidak sombong, terus oke, baik-baik semua kan? Jadi orang baik itu pandai menabung, tidak sombong, mensyukuri apa saja yang dinikmati, yang apa saja yang Allah kasih. Ucapannya minimal alhamdulillah. Itu upayakan, usahakan, ingat Allah, Allah nanti akan nambah, insya Allah. Kesimpulan ayat tadi yang ketiga, yang tadi A, B, C ya. Ya, kesimpulan yang C adalah Allah menyebutkan di ayat ini tadi, wa ilaina turja'un. Diuji oleh Allah tidak enak, diuji oleh Allah enak, semuanya kembali ke Allah. Nah, disuruh milih, cobaan hidup kita enak atau enak menurut kita ya. Diuji Allah oleh Allah itu tidak enak atau enak? Menurut
Menurut jenengan, aku enak diuji oleh Allah, biasa enak. Kira-kira nek diuji oleh Allah enak itu ingat Allah enggak? Nah itu loh masalahnya. Na'udzubillah min dzalik. Ada seseorang itu laki-laki ganteng, perempuannya cantik. Kita melihatnya nikmat kan? Ternyata yang punya pasangan istrinya ganteng, istrinya cantik, ternyata laki-lakinya ngawasin terus, kayak nanti dilirik orang lain. Begitu sebaliknya, punya suami ganteng juga seperti itu, kayak nanti dilirik orang lain, kayak nanti ke lain hati. Tenang nggak hidupnya orang seperti ini? Nggak tenang. Berarti kalau kayak gitu kita punya pasangan yang hitam aja gitu ya, hitam manis, nggak bakalan dilirik orang. Ya Allah, pengen pasangan yang sempurna. Di dunia nggak ada yang sempurna. Ganteng, kaya, pangkat, apa nih? Kayaknya nggak ada yang sempurna. Agamanya bagus, kayaknya nggak ada yang sempurna. Semuanya ada kekurangannya. Ada yang agamanya bagus tapi miskin. Ada yang kaya tapi jelek. Ada yang nanya, ini anak SD loh. Ditanya sama mamahnya, "Nak, kalau nanti nikah pengennya miskin, agamanya bagus. Miskin, agamanya bagus. Kaya, tapi jelek." Kata si anak, "Ya mending kaya lah, Mah. Jelek itu bisa dipoles." Wah, anak SD loh itu. Anak SD apa namanya, jelek itu bisa dipoles. Wani biro, skincare, salon gitu kan, bisa memutihkan, bisa mengincrongkan. Astagfirullah. Rasulullah menegaskan kalau kita punya pasangan yang langgeng sampai akhirat, itu adalah agamanya. Jika kita punya pasangan ganteng, nanti kalau tua keriput. Betul? Kalau kita punya pasangan kaya, nanti juga bisa berputar seperti roda. Tapi kalau agama dia bagus, maka dunia akan mengikutinya, insya Allah. Jadi kalau kita ngejar dunia gak akan kesampaian. Tapi kalau kita mengejar akhirat, yaitu agama, dunia akan menemani kita, karena itu janjinya Allah. Oke, jadi kalau kita paham bentuk cobaan itu ada dua tadi, tidak enak harus bersabar, enak harus bersyukur, berarti kita harus bagaimana untuk menjalankan dua ini. Sekarang sudah mulai solusi. Solusi bijak dalam menghadapi cobaan. Apa yang harus kita lakukan maksudnya? Tadi kan bentuknya kita sudah paham, bahwa bentuk cobaan itu ada yang tidak enak, ada yang enak. Tadi sudah jenengan jawab, hidupnya selama ini mayoritas tadi banyak yang tidak enak, tetap disyukuri, alhamdulillah. Jadi bentuk disyukuriku tetap alhamdulillah. Kita semua bijak, maksudnya bijak itu contoh, jangan menyalahkan orang tua. Apakah ekonomi orang tua dengan anak itu sama? Tidak, pasti beda. Tapi tolong pahami susahnya orang tua. Ini ada pembelajaran di luar negeri, anak SMP, laki mau perempuan, diminta untuk membawa buah semangka seberat 3 kilo atau sampai maksimal 5 kilo. Nyampe di sekolahan sudah dibawa, terus dimasukin ke perutnya, ditali dengan lakban, terus disuruh membayangkan ibunya ketika mengandung 9 bulan. Itu si anak-anak baru nyampe 1/4 20 menit itu sudah merasa, karena pakai sepatu ke kamar mandi, tetap ini karena dilakbankan kenceng, semua nggak akan mau jatuh. Nanti pakai sepatu terus tidur miring, mau bangun, semua anak-anak ternyuh, nangis. Ternyata ibuku berjasa denganku selama 9 bulan,
membawa, terus semakin tambah umur, semakin tambah berat, semakin tambah berat. Akhirnya ada yang langsung menelpon mamahnya, minta maaf selama ini mamah itu cerewet, ternyata tanda sayang gitu kan. Nah, berarti kalau orang tua cerewet itu berarti masih peduli. Kalau orang tua kita sudah diam, itu tandanya marah. Apalagi suami istri. Suami istri terjadi cekcok itu wajar. Tapi kalau istri ini masih nggak boleh ini, nggak boleh itu masih sayang. Tapi kalau sudah diam, ada bahasa, kalau diam, sudah diam 1000 bahasa. Cirinya 3, wanita kalau sudah marah 1. Yang penting aku sudah masak, makan nggak makan terserah. Kan gitu. Kita marah dia nggak nawarin. Kalau saya, Pak, ini makanannya udah mateng, mau makan nggak? Aku ambilin ini, masuk kakak-kakak itu tanda sayang. Tapi kalau sudah diam, yang penting sudah ditata. Meningkat naik ke atas, pergi terserah, aku pergi sendiri juga bisa. Tanpa komunikasi, ini berarti sudah masalah. Yang terakhir mentok marah wanita yang paling tinggi, tanpamu aku bisa. Sombong ini sudah. Aku bekerja sendiri bisa, menghasilkan uang sendiri bisa, tanpamu aku bisa. Ini sudah marah. Dan ketika wanita marah seperti ini, laki-laki itu solunya harus pakai solu. Tahu solu? Bahasa Arab itu solu, itu doa. Sholawat itu kan doa. Solu dia mau Jawa apa hari ini? Dilulu solu. Wanita itu solunya gini loh. Kalau wanita lagi diem ini, paringono ini. Apa ini? Paringono merah-merah. Ini kan jadinya kan merah semua. Berarti logis, apakah wanita itu bahagia karena uang? Koreksi ya, koreksi diri kita. Jangan bahagia itu apakah karena uang? Iya kan? Ada yang bilang uang itu bukan segalanya, tapi segalanya menggunakan uang. Terus gimana? Jadi para laki-laki kalau pasangannya itu udah mulai tidak keluarkan lainnya, insya Allah nanti si istri itu senyumnya serenyah. Ini penting ini, karena bagaimanapun juga itu kenyataan. Hidup tanpa uang, makan tuh cinta, bisa nggak? Nggak bisa. Makanya uang itu simpan. Dulu itu saya itu di tahun kapan gitu, pokoknya aku nikah, aku nabung itu cuma 1000 untuk suami. Ternyata aku hamil 1000 untuk janin, berarti sehari 3000. Itu tak simpan sendiri. Terus nanti ini untuk biaya sekolah kalau anak, sampai nanti untuk kuliahnya 1000 doang. 1000 dikali 30 berapa? 30.000 kan dalam sebulan. Itu ketika hamil. Itu nanti kalau sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun, 4 tahun lah ya sekolah. Anu biaya kan? Nah dari 1000. Kalau kita 1000 itu dapat apa sih? Permennya susu, kalau susu itu dapat permen 1 kan? Nah ada harganya. Tapi itu saya simpan dulu. Kalau saya kok rumah, berarti untuk beli rumah. Ya, anak-anak. Kalau ternyata aku ambil lagi yang kedua, tambah berarti 1000-nya tambah. Berarti untuk saya, untuk suami, untuk anak yang pertama, untuk anak yang ketiga 4000. Sisihkan. Tidak nyisihkan dari godong dah, sisa-sisa dari apa namanya kita belanja, kita kurangin gitu. Itu tadi ada istilah tidak sombong, ya, dan rajin menabung, gitu kan? Itu hasilnya tetap ada, ya, masya Allah. Maka karena hidup ini diatur oleh Allah, apa yang harus kita lakukan untuk supaya ini sedih, susah, sabar, senang, bersyukur, maka minta tolonglah sama Allah. Tertera di dalam surat Al-Baqarah surat 2
ayat yang ke-153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Al-ayah terjemahkan. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Ayat ini sarana kita untuk minta tolong sama Allah ada dua caranya. Minta tolong sama Allah dan panggilan ayat ini khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, hai manusia. Hai manusia itu kan umum. Nah ini khusus kita sebagai orang-orang yang beriman dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ista'inu, minta tolong padaku. Karena Allah yang meluaskan segalanya, rezeki dan yang lainnya. Buka satu ayat lagi tentang kalau urusan rezeki itu dari Allah sebelum saya menerangkan tentang minta tolong. Ar-Ra'd ayat 26 Allah menerangkan Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Al-ayat. Allah melapangkan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Oke, sebelum saya menerangkan bagaimana kita minta tolong sama Allah, fahami dulu ayat ini bahwa rezeki itu yang meluaskan. Ayat ini jelas, yaitu Ar-Ra'd ayat surat 13 ayatnya yang 26. Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Allah itu yang meluaskan, yang menyempitkan rezeki kita. Jadi, kalau panjenengan merasa itu susah rezekinya, minta tolonglah sama Allah. Minta tolong biar kita dimudahkan dalam urusan. Ya, kenapa? Kita kalau hanya bergembira hanya urusan dunia itu cuma nikmat yang sedikit, sementara nikmat yang akhirat itu yang sesungguhnya. Jadi, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Raja Namrud gara-gara memenggal kepala-kepala berhalanya yang kecil-kecil dan kampaknya ditaruh di leher berhala yang besar. Karena Raja Namrud tahu kalau itu Nabi Ibrahim yang melakukan, maka langsung dibakarlah. Maka ketika dibakar, Nabi Ibrahim gak terasa panas dengan api itu, mintanya sama Allah. Sama dengan kita. Kita hidup di dunia ini nyari rezeki susah. Susah atau mudah? Susah. Contoh aja, di sini sepan-sepannya banyak. Allah mendatangkan orang untuk beli di sini itu karena Allah. Yang pernah saya alami, saya ke pasar, lewatin ruko, sana sayuran. Saya fokusnya di sayuran. Ternyata ketika lewat di ruko paling akhir, saya keinget minyakku habis. Akhirnya mampirlah di ruko yang paling akhir. Berarti ruko yang di depan tidak saya ambil karena saya belum kepikir. Ketika nyampe di ruko paling akhir, saya beli minyak, ternyata keinget sabunnya habis, rinsonya habis, akhirnya beli di situ semuanya. Rezeki enggak itu? Allah yang mendatangkan. Harusnya memang dia ruko di paling depan sembako, berarti kan saya harusnya berhentinya di ruko yang pertama. Ternyata saya jalan terus ke sana karena fokus pikiran saya tadi di sayuran. Itulah yang mendatangkan rezeki itu dari Allah. Maka mintalah sama Allah. Dengan cara apa? Karena rezeki ini dari Allah. Dengan cara dua hal. Tadi yang di surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, ista'inu. Kata Allah, minta tolong padaku itu dengan dua cara. Apa yaitu? Apa yang tadi? Ista'inu bis-sabri was-salah. Yang pertama sabar. Sabar, nek wong Jawa ngarane sabar nrimo ing pandum. Ya apa itu? Tahu maksudnya apa itu? Nrimo ing pandum apa maksudnya? Jatahnya kita dikasih oleh Allah, nerimo
apa saja. Contoh, kalau jenengan sudah bersuami, soalnya kemarin ada yang nanya, Ustazah, saya itu sebelum nikah itu kecukupan, setelah punya suami malah kurang terus. Astagfirullahaladzim. Seandainya suamiku bisa kugadekan loh, malah tambah astagfirullahaladzim. Kenapa? Nggak tahu tuh, semakin aku nikah tuh susah terus deh gitu. Jangan diucapin. Susahnya mintalah sama Allah dengan cara sabar. Sabar apapun ini cobaan Allah. Kita dapat suami, nyuwun sewu yang sudah punya suami, dapat suami itu rezeki enggak? Rezeki. Ada yang belum didatangkan rezekinya, jodohnya, itu rezeki. Makanya kalau sudah ada, dirawat. Maksudnya dirawat itu ya, diperhatikan. Jangan malah nyusahin doang. Kalau nikah malah nyusahin gitu kan. Itu berarti jenengan gak bersyukur. Makanya sabar di sini nerima karena yang tadinya jenengan hidup sendirian, sekarang ada orang lain. Ya kan? Karakter sifatnya beda, karena orang tuanya juga berbeda, rezekinya juga berbeda. Itu tolong pahami dulu. Nek memang panjenengan ini susah dalam rezeki, mintalah sama Allah, dimudahkan segala urusan-urusannya. Sudah pernah saya ajarkan di sini kah? Doa mohon kemudahan. Jenengan kerja yo gampang, golek jodoh yo gampang, golek apa saja gampang. Sudah belum? Belum ya? Kapan ya? Oke, ini doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim ketika dibakar nggak panas. Judulnya doa mohon kemudahan. Saya ajarin ya. Nanti jenengan ketika mau ke setan, mau ke jaga, mau ke kerja, atau mau dari perjalanan dari rumah, atau mungkin mau pulang ke rumah, doa ini judulnya mohon kemudahan. Yuk sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus aku yang minum ya. Oke, saya lantunkan, jenengan niruin. Rabbil ghafir, sama-sama. Rabbil fir. Ulangi. Rabbil fir. Nggak pakai li dulu ya. Nggak pakai li apa? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa apa itu? Orang tua kan nggak ada tadi. Ini judulnya doa mohon kemudahan. Rabbil ghafir, sama-sama. Rabbil fir. Warham. Warham. Rabbil ghafir warham. Rabbil fir warham. Lagi. Rabbil fir warham. Lagi. Rabbil fir warham. Baik. Wa anta. Wa anta. Wa anta. Wa anta. Saya ulangi. Rabbil ghafir warham wa anta. Rabbil fir warham wa anta. Apal? Terakhir. Khairur rahimin. Khairur rahimin. Khairur rahimin. Khairur rahimin. Selesai. Saya ulangi. Rabbil ghafir warham wa anta khairur rahimin. Yuk. Rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Doa ini tertera di dalam surat 23 ayat paling akhir 118. Terjemahin. Dan katakanlah, ya Tuhanku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Doa ini tertera di dalam surat 23 itu Al-Mu'minun ayat paling akhir 118. Rabbikfir, ampuni kami ya Allah. Warham, kasih sayangi kami. Beri rahmat itu kasih sayangi kami, yang jenengan minta itu apa? Wa anta, dan engkaulah khairur rahimin, sebaik-baik pemberi kasih sayang. Nah, ketika panjenengan butuh, pas berangkat diberi kemudahan oleh Allah, jalannya lancar, nyampe di tempat, jenengan doa ini lagi. Jadi doa ini tidak hanya dibaca setelah sholat, tapi kapan saja jenengan butuh, baca. Insya Allah kalau jenengan rutin melakukannya, Allah pasti ngasih. Ud'uni astajib lakum, berdoa padaku pasti kukabulkan. Itu caranya gitu, minta sama Allah.
Sabar itu dengan kekuatan, ya. Kita menahan kesusahan apa saja, terus menggantungkannya doa. Minta sama Allah. Ya, hafal ya. Oke, coba lantunkan, baca basmalah sama-sama, aku yang diam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Siapa berani sendiri? Siapa berani? Saya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Mewakili sayap kanan, sayap tengah. Yuk, siapa? Yuk, bismillah, yuk. Siapa? Ayo. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa mudah. Yuk, monggo. Rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Ya, mewakili sayap tengah, sayap pinggir sini, silakan. Alvin. Enggak, ini nanti laki-laki itu sendiri ini kok. Sini, yuk. Yang sini, yuk siapa? Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Oke, yang mewakili laki-laki. Coba. Saya sepuh tidak meluka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Sekarang panjenengan menunjuk siapa di antara ini? Udah dibujuk lah. Biar double bu kamu tanya. Biar double kamu. Silakan jenengan menunjuk siapa, Pak? Fitri Fit. Sentimen ini. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Terakhir, jenengan menunjuk siapa? Ismi. Jangan senggol. Kualat so, jenengan kok jadi MC. Ya, mangga Mbak Ismi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Artinya lo kok melihat? Pemberi rahmat yang paling baik. Iya. Oke, jadi arti ayat ini kita nyadar diri, Rabbighfir ampuni aku, warham kasih sayangi aku, wa anta engkaulah khairur rahimin sebaik-baik pemberi kasih sayang. Ini bentuk pasrah kita sama Allah. Oke, itu cara bagaimana untuk minta tolong sama Allah, sabar. Yang kedua, cara minta tolong sama Allah adalah wassalah, yaitu sholat. Apa artinya sholat? Doa. Sholat berbentuk 5 waktu atau menambah sholat-sholat sunnah itu berarti termasuk doa. Walaupun panjenengan nyuwun sewu, biasanya kalau sholat itu dengan doa lebih lama mana? Jadi kan sholat itu loh, Allahu Akbar bla 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 bla, dengan doanya itu lebih lama mana? Doa. Kenapa gitu? Karena yang jenengan baca itu bacaan sholatnya wis nglotok ya, wis wapal banget. Baca Al-Fatihah terus tahu-tahu kul kok wis kul ki mau berapa rakaat ya, saking rutinitasnya wis sering gitu. Allah melihat kita walaupun kita tidak bisa melihat Allah, ya. Maka kata sholat itu doa, minta tolong sama Allah, karena semua doa pasti dikabulkan oleh Allah. Tertera di dalam surat 40 ayatnya yang ke-60. Ud'uni astajib lakum, al-ayah. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ya. Ada kata hina,
Ada yang namanya Dina di sini. Dina itu gandengan ya. Oke, ayat ini penekanannya ud'uni astajib lakum. Kalau engkau minta padaku, pasti kukabulkan. Orang yang nggak pernah minta sama Allah dinilai oleh Allah di mata Allah sombong. Sombong, sombong sekali. Ciri-ciri sombong tertera di dalam surat Luqman 31 ayat 18. Wala tusa'ir haddaka linnas. Ciri sombong di sini sebutkan. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, kita bahas sombong dulu, nyuwun sewu. Nggak pernah berdoa sama Allah itu termasuk sombong. Dan kira-kira peluang sombong itu laki atau perempuan? Peluang untuk bersikap sombong itu laki atau perempuan? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Cincinnya anyar, panas ya hari ini ya. Itu pamer cincinnya. Kalau gelarnya yang baru, ya Allah capek aku. Nah, laki-laki kan nggak ada pakai cincin, enggak, gelang enggak ya Pak ya. Sama ora anak apa sih harus disombong ke? Laki-laki itu aman sentosa. Masya Allah. Alhamdulillah. Hidupnya slow, ora jam ora apa-apa. Wanita kan panas. Tetangganya punya HP casingnya gonta-ganti warna, kita sudah panas ya. Padahal cuma casing doang. Laki-laki itu ya Allah gitu-gitu nggak ada, makanya laki-laki itu nggak ada peluang untuk yang disombongkan. Wanita itu ciri sombong ada 3. Wala tusa'ir haddaka linnas. Membuang muka. Apa membuang muka itu? Melengos, memalingkan. Kira-kira yang suka melengos gini-gini itu laki atau perempuan? Perempuan. Laki-laki nggak ada gitu-gitu kan? Laki-laki itu lempeng-lempeng baik. Ada? Oh enggak ya? Kalau waktu melengos gitu, nggak ada tuh laki-laki itu. Perempuan kayaknya. Astagfirullah. Yang kedua, ciri sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Jalannya angkuh. Petentang ya betul. Itu laki atau perempuan? Laki. Oh, itu laki. Oh, laki. Petentang. Jadi jalannya kalau berbeda beda dengan kalau ada tua. Al-Hadim. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang ketiga, muhdalin fakhur, membanggakan diri, merendahkan orang lain. Itu laki atau perempuan? Merendahkan. Laki bisa, perempuan bisa. Laki perempuan bisa ya? Iya. Yang suka PHP itu siapa? Dia tolong ekor Pak. Mana ekornya? Gosok ekor. PHP itu laki? Iya. Apa sih PHP itu? Pemberi harapan palsu. Yang korban wanita kan, berharap tapi palsu, nggak kunjung, nggak dilamar-lamar loh itu loh. Jadi itu termasuk ciri-ciri sombong, membanggakan diri, merendahkan orang lain, makanya tidak merasa butuh dengan orang lain, itu termasuk ciri-ciri sombong. Maka karena kehidupan kita ini sulit, maka silahkan minta tolong sama Allah dua tadi ya, yaitu apa yang nomor 1? Sabar, dan yang kedua sholat, yaitu doa. Berarti doa tadi silahkan gantungkan diri kita dengan kekuatan doa kemudahan. Ini saya alami. Saya di Semarang di tahun 92 doa itu. Apakah aku bisa hidup di Semarang tanpa siapa-siapa?
Ntar setelah itu apakah aku bisa punya rumah? Ntar setelah itu apakah aku anak-anak nanti bisa sampai kuliah sekolah? Tapi Allah mudahkan dengan doa tadi. Buktikan, jenengan yakin dulu sama Allah. Allah yang akan ngurus kita semua, karena kita mau menggantungkan diri tadi, minta pertolongan, kemudahannya sama Allah. Oke, hafal? Yuk, lantunkan lagi doa mohon kemudahan. Yuk, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, ini praktekkan minimal setelah sholat, maksimal kita melakukan aktivitas. Dan itu jadikan zikir. Kalau sudah hafal gitu, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Sambil beraktivitas apalah, benah-benah apa, Rabbighfir warham, Allah akan mudahkan. Tapi kalau sudah nanti ada pembeli, ya jangan rata-rata Rabbighfir warham. Malah komik-komik Rabbighfir warham. Kalau sudah ada pembeli ya layani gitu loh. Tapi kalau nanti sepi nggak ada pembeli, Rabbighfir, ambil benar-benar apa, Rabbighfir warham gitu. Jangan sakit ya. Oke, itu tadi tema kita, bijak dalam menghadapi cobaan hidup. Intinya adalah fahami bentuk-bentuk cobaan. Itu ada dua, yaitu sesuatu yang tidak enak kita harus bersabar, sesuatu yang enak harus bersyukur. Tertera di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35. Terus solusinya, karena hidup ini enak dan tidak enak, kita harus menggantungkan diri kepada Allah dengan dua cara, yaitu satu, sabar menerima apapun yang Allah takdirkan. Yang kedua, yaitu sholat, itu doa. Tertera di dalam surat Al-Baqarah 153 dengan kekuatan doa tadi, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Apa ada yang mau nanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham? Paham insyaallah ya. Kita tutup doa pada kesempatan kali ini. Kita minta sama Allah, semoga Allah mengabulkannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, turunkan rahmat ya Allah kepada kami yang hadir saat ini. Hari Jumat adalah ijabah doanya ya Allah. Di dalam majelis ilmu adalah ijabah doanya ya Allah. Ijabahi apa yang ada di dalam hati-hati kami yang hadir saat ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka khairun najah. Sebut hajatnya. Allahumma inna nas'aluka khairun najah. Sebut hajatnya. Allahumma inna nas'aluka khairun najah. Sebut hajatnya. Ya Allah, berikan kami yang hadir saat ini kemudahan-kemudahan dalam urusan sehari-harinya ya Allah. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Engkaulah sebaik-baik pemberi kasih sayang. Ya Allah, kami yang hadir saat ini, jika masih banyak dosa, Engkau ampuni ya Allah. Jika ada kesulitan kehidupan, Engkau berikan jalan keluar ya Allah. Jika masih banyak hutang, Engkau mudahkan melunasinya ya Allah. Cukupkanlah kehidupan kami ya Allah, dimulai dari dunia sampai akhirat kelak nanti. Allahumma la tada'lana damban ila ghafartah, wala hamman ila farastah, wala dainan ila qadaitah, wala hajatan min khawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Kabulkan doa kami, jamaah kami ya Allah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah,
Kami yang hadir memohon diberikan umur panjang yang barokah ya Allah, banyak kebaikan, banyak rezeki yang sudah dimiliki selalu berkah ya Allah, untung dunia akhirat dan pandai bersyukur. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khairu amalina khawatimahu wa khairu ayyamina yawma alqaka fih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bifadilah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada MC. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Salah kata saya minta maaf kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara pengajian Jumat pagi berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Ustazah atas tema yang diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Marilah kita tutup acara dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.